Dalam kehidupan kita sehari-hari, ada dua cara utama kita berkomunikasi dengan Sang Pencipta, lewat doa dan zikir. Keduanya ini ibaratnya jembatan spiritual kita. Tapi, pernah nggak sih Anda merasa jembatan itu kayaknya cuma kita pakai pas lagi butuh menyeberang aja? Nah, ini dia nih. Sering banget kan doa kita itu baru kencang pas kita lagi kepepet, pas lagi ada maunya, atau pas lagi ada masalah. Wajar sih, ini manusiawi banget. Tapi jadinya hubungan kita dengan yang di atas tuh kayak petugas pemadam kebakaran. Cuma dipanggil pas ada api, bukan sesuatu yang dibangun terus-menerus. Yap, hubungan ini jadi kerasa kayak transaksi. Kita telepon pas butuh, terus mungkin agak lupa pas hidup lagi lancar jaya. Tapi, gimana kalau kita bisa ubah itu? Gimana kalau hubungan ini bisa lebih dari sekedar minta, dapat? Nah, disinilah kuncinya. Kita perlu paham bedanya antara meminta dan mengingat. Oke, sekarang ayo kita bedah satu persatu ya. Dalam Islam, ada dua saluran komunikasi utama, doa dan zikir. Keduanya emang sering disebut barengan, tapi fokusnya tuh beda banget. Kalau kita paham bedanya, kita bisa loh mengubah hubungan yang tadinya cuma transaksional jadi sesuatu yang betul-betul transformasional. Coba deh kita lihat perbandingannya di sini. Doa itu gampangnya kayak kita lagi ngetuk pintu terus bilang, "Ya Tuhan, aku butuh bantuanmu." Ini momen kita curhat, kita meminta, kita nunjukin semua kebutuhan kita. Tapi zikir itu beda. Zikir itu seolah-olah kita udah ada di dalam ruangan bareng dia dan kita terus-menerus sadar akan kehadirannya, memujinya. Jadi yang satu itu permohonan, yang satunya lagi adalah kesadaran. Eits, tapi jangan salah paham ya, meminta atau berdoa itu sangat dianjurkan. Ayat ini tuh ibarat undangan VIP langsung dari Tuhan. Bukan cuma sekedar, ya udah boleh minta, tapi lebih ke, ayo minta sama aku bakal kabulkan. Ini adalah pengakuan yang tulus bahwa kita sebagai manusia emang lemah dan butuh banget pertolongannya. Oke, kita udah tahu apa itu doa dan zikir. Sekarang pertanyaannya kita perdalam lagi. Kenapa sih kita melakukannya? Apa hikmah di baliknya? Soalnya ini tuh bukan cuma soal permintaan kita dikabulkan atau enggak loh. Ada sesuatu yang jauh, jauh lebih besar dari itu. Nah, menurut Syekh Said Tantawi, setidaknya ada 3 hikmah inti dari berdoa. Pertama, doa itu bikin kita jadi sadar akan kebesaran Tuhan, yang ujung-ujungnya bikin kita jadi lebih gampang bersyukur. Kedua, ini latihan kerendahan hati, pengingat kalau kita ini bukan siapa-siapa tanpa Dia. Dan yang ketiga, ini relevan banget di zaman sekarang, doa itu seperti tombol pause dari segala keruwetan dunia, momen di mana kita bisa menemukan ketenangan batin. Nah, kalau zikir, hasilnya lebih ke dalam diri kita. Lihat deh daftarnya, luar biasa banget kan? Bukan cuma sekedar bikin hati tenang sesaat, yang ini paling sering kita dengar, tapi juga bisa meninggikan derajat spiritual kita, mendatangkan ampunan. Zikir itu beneran kayak charger spiritual. Dia ngisi ulang energi batin kita, menguatkan hati, dan bahkan bisa menumbuhkan rasa bahagia dari dalam. Ayat ini, wah, merangkum semuanya dengan sempurna. Di tengah hiruk-pikuk notifikasi, deadline kerjaan, dan berbagai kecemasan, zikir itu adalah jangkar kita. Sebuah pengingat bahwa ketenangan sejati itu sumbernya bukan dari pencapaian duniawi atau jumlah likes di media sosial, tapi dari koneksi yang stabil dengan Sang Pencipta. Kita udah tahu apanya dan mengapanya. Sekarang bagian yang paling penting, bagaimana caranya. Gimana kita melakukan ini dengan benar, dengan sepenuh hati, supaya nggak jadi sekedar gerakan atau ucapan mekanis aja? Kuncinya ada di satu kata ini, adab. Anggap aja ini etiket atau sopan santun kita saat beribadah. Adab itu bukan cuma soal gerakannya benar atau bacaannya fasih. Ini lebih dalam lagi. Ini tentang bagaimana kita membawa hati kita saat menghadapnya. Memastikan niat kita lurus sejajar dengan apa yang kita lakukan. Oke, ini dia beberapa etiket praktisnya. Pertama, yang wajib dulu didahulukan, baru yang sunnah. Simple. Kedua, jaga lafalnya, ucapkan dengan benar. Nah, yang ketiga ini nih, ini game changernya. Pahami maknanya. Saat kita tahu arti dari apa yang kita ucapkan, zikir itu berubah dari cuma komat kamit jadi sebuah percakapan yang tulus. Dan terakhir, jaga kesucian fisik dan kalau bisa menghadap kiblat biar lebih fokus. Dan ini nasihat yang luar biasa menenangkan ya kan? Kita semua pasti pernah ngalamin, lagi zikir, tiba-tiba pikiran melayang ketagihan bulan depan atau kerjaan yang belum selesai. Ibnu Athaillah seolah bilang ke kita, gak apa-apa, jangan nyerah, terus aja berusaha.
Karena berzikir dengan hati yang lalai itu jauh lebih baik daripada nggak berzikir sama sekali. Ingat, Tuhan itu menghargai usaha kita, bukan kesempurnaan kita. Jadi, sebagai penutup, yuk kita coba balik cara pandangnya. Gimana kalau tujuan utamanya bukan supaya semua daftar permintaan kita dikabulkan, tapi untuk mengubah seluruh hidup kita ini menjadi sebuah zikir yang panjang, sebuah kondisi di mana hati kita selalu terkoneksi, entah dalam keadaan senang maupun susah. Coba bayangkan, apa ya yang akan berubah dalam hidup kita kalau itu yang jadi tujuan utamanya?